Halo semuanya, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Nata Hening Greta Prameswari dengan NIM 2110038622000021 akan mempresentasikan tentang agen sosialisasi. Selamat menyaksikan. Baik, halo semuanya. Selamat pagi, Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang agen-agen sosialisasi. Yang pertama ada pengertian sosialisasi. Di sini ada beberapa pendapat dari beberapa ahli, yaitu tentang pengertian sosialisasi. Yang pertama itu ada Horton dan Han. Horton dan Han memberi batasan sosialisasi sebagai suatu proses dengan mana seseorang menghayati atau mendarah-dagingkan atau internalis norma-norma kelompok di mana ia hidup sehingga timbullah diri yang unik. Kemudian yang kedua ada David Brinkerhoff dan Lynn White. Brinkerhoff dan White memberikan penekanan yang berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Horton dan Han. Bagi Brinkerhoff dan White, sosialisasi diberi pengertian sebagai suatu proses belajar peran, status, nilai yang diperlukan untuk keikutsertaan atau partisipasi dalam institusi sosial. Kemudian yang ketiga ada James van der Zanden. Berbeda dengan dua definisi di atas, Zanden mendefinisikan sosialisasi sebagai suatu proses interaksi sosial dengan mana orang memperoleh pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku esensial untuk keikutsertaan atau partisipasi efektif dalam masyarakat. Kemudian ada jenis sosialisasi. Yang pertama itu ada sosialisasi berdasarkan kebutuhan. Jadi sosialisasi berdasarkan kebutuhan ini masih dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ini sosialisasi primer. Sosialisasi ini menunjuk pada suatu proses melaluinya seorang anak manusia mempelajari atau menerima pengetahuan, sikap, nilai, norma, perilaku, esensial, dan harapan agar mampu berpartisipasi efektif dalam masyarakat atau menjadi anggota masyarakat. Sosialisasi primer merupakan kebutuhan sosial primer bagi anak manusia karena apabila mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan sosial primer ini, maka mereka akan mengalami kelumpuhan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Kemudian yang kedua ada sosialisasi sekunder. Henslin mengemukakan bahwa sosialisasi sekunder dikenal juga sebagai resosialisasi. Secara harfiah berarti sosialisasi kembali, yaitu suatu proses mempelajari norma, nilai, sikap, dan perilaku baru agar sepadan dengan situasi baru yang mereka hadapi dalam kehidupan. Kemudian yang kedua ada sosialisasi berdasarkan cara yang dipakai. Kamanto Sunarto menerangkan sosialisasi berdasarkan cara yang digunakan dapat berlangsung dalam dua bentuk. Yang pertama ada sosialisasi represif, yang kedua ada sosialisasi partisipasi. Yang pertama sosialisasi represif, ialah sosialisasi yang menekankan pada kepatuhan anak dan penghukuman terhadap perilaku yang keliru. Kemudian yang kedua ada sosialisasi partisipasi, ialah sosialisasi yang menekankan pada otonomi anak dan memberikan imbalan terhadap perilaku anak yang baik. Di sini ada tabel sosialisasi berdasarkan cara yang dipakai. Yang sebelah kiri ini ada sosialisasi represif, yaitu ada menghukum perilaku yang keliru, hukuman dan imbalan material, kepatuhan anak, komunikasi sebagai perintah, komunikasi nonverbal, sosialisasi yang berpusat pada orang tua, anak memerhatikan keinginan orang tua, dan yang terakhir, keluarga merupakan significant other. Kemudian yang sebelah kanan ini ada sosialisasi partisipasi. Yang pertama adalah memberi imbalan bagi perilaku yang baik, hukuman dan imbalan simbolis, otonomi anak, komunikasi sebagai interaksi, komunikasi verbal, sosialisasi yang berpusat pada anak, orang tua memerhatikan keperluan anak, kemudian yang terakhir keluarga merupakan generalized other. Kemudian yang ketiga ada sosialisasi berdasarkan keberadaan perencanaan. Bila sosialisasi dilihat berdasarkan keberadaan perencanaan, maka sosialisasi dapat mengambil bentuk sosialisasi berdasarkan perencanaan dan tanpa perencanaan. Sosialisasi berdasarkan perencanaan
merupakan sosialisasi dilakukan atas dasar rencana yang berkelanjutan dan sistematik. Sosialisasi jenis ini dapat ditemukan dalam dunia pendidikan formal seperti sekolah dan perguruan tinggi, serta pendidikan non-formal seperti kursus dan pelatihan. Adapun sosialisasi tanpa perencanaan terjadi dalam suatu proses interaksi yang terjadi dalam masyarakat, misalnya dalam keluarga, kelompok teman sebaya, atau lingkungan tempat tinggal. Sosialisasi tanpa perencanaan dilakukan melalui perilaku, sikap, dan struktur aktual dari orang tua atau anggota senior dari masyarakat. Keteladanan atau percontohan melalui perilaku, sikap, dan struktur aktual ini, para anggota senior masyarakat melakukan transmisi pengetahuan, nilai, norma, dan harapan-harapan pada anggota muda mereka. Proses seperti ini juga dikenal sebagai pendidikan informal. Sebelum lanjut ke agen sosialisasi atau inti dari pembahasan kali ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, kita lanjut tentang agen sosialisasi ya. Agen sosialisasi dibagi menjadi 7. Yang pertama ada keluarga, kemudian sekolah, kelompok teman sebaya, media massa, agama, atau kepercayaan, lingkungan tempat tinggal, dan tempat kerja. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang keluarga ya. Dalam masyarakat modern, keluarga batih atau keluarga inti merupakan agen sosialisasi primer utama. Jadi keluarga ini adalah merupakan agen yang paling utama. Seorang bayi menemukan ibunya sebagai orang yang pertama kali memeluk, membelai, dan mengasuhnya secara fisik. Pelukan, belayan, dan kasih secara fisik ini merupakan pelajaran pertama yang diperolehnya tentang aspek afeksi emosional dari kehidupan. Pelajaran berikutnya seperti nilai, norma, sikap, dan harapan diterima dari keluarga seiring dengan berjalannya waktu yang terkait dengan pertambahan usia. Adapun dalam masyarakat tradisional, keluarga luas seperti nenek, kakek, tante, paman, dan anggota dewasa lainnya dalam keluarga luas turut serta dalam melakukan sosialisasi terhadap keluarga muda. Sosialisasi dilakukan berdasarkan pola keluarga yang dimiliki. Bernstein menemukan 2 tipe ideal dari pola keluarga, yaitu yang pertama, keluarga yang berorientasi kepada posisi dan pribadi. Keluarga posisional, seperti dikutip Robinson, merupakan keluarga di mana terjadi pemisahan peran yang jelas di antara para anggotanya sebagai ayah, ibu, anak, atau pada usia tertentu sebagai kakek atau nenek. Adapun keluarga yang berpusat pada pribadi merupakan keluarga di mana anak dipandang dalam rangka karakteristik unik yang dimilikinya sebagai pribadi. Kemudian yang kedua itu ada sekolah. Sekolah dalam arti yang luas di dalamnya mencakup mulai dari kelompok bermain, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sampai perguruan tinggi, merupakan salah satu agen sosialisasi yang penting dalam kehidupan manusia. Sekolah perlahan menjadi agen pengganti terhadap apa yang dilakukan oleh keluarga seiring dengan intensifnya anak memasuki ruang sosial dari ruang sekolah. Pada suatu titik dari intensitas ini, tidak jarang sang anak sangat percaya kepada gurunya dibandingkan dengan kedua orang tuanya, terutama pada anak usia kelompok bermain, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. Kemudian yang ketiga ada kelompok teman sebaya. Hutton dan Han mengemukakan bahwa kelompok teman sebaya merupakan suatu kelompok dari orang-orang yang seusianya memiliki status yang sama dengan siapa seseorang umumnya berhubungan atau bergaul. Seiring dengan berjalannya waktu, aktor sekolah, khususnya guru, menjadi kelompok rujukan berikutnya bagi peserta didik. Kemudian seiring dengan perkembangan waktu, kelompok teman sebaya menjadi kelompok rujukan dalam mengembangkan sikap dan perilaku. Sosialisasi melalui kelompok teman sebaya bersifat informal dan langsung. Henslin mengemukakan bahwa kelompok teman sebaya memiliki daya paksa terhadap orang yang masuk ke dalamnya. Bagi anak-anak di bawah dan di atas 10 tahun yang sedang belajar menemukan jalannya, merasakan betapa berkuasanya kelompok teman sebaya. Sebagai akibatnya, standar kelompok teman sebaya cenderung mendominasi kehidupan kita. Kelompok teman sebaya menjadi kelompok rujukan bisa beragam,
Kelompok teman sebaya bisa terbentuk karena seprofesi, sehobi, sekelas, sealumni, sekampung, dan sedaerah. Kemudian yang keempat ada media massa. Media massa merupakan agen sosialisasi yang semakin menguat peranannya. Media massa, baik media cetak seperti surat kabar dan majalah, maupun media elektronik seperti radio, televisi, dan internet, semakin memegang peranan penting dalam memengaruhi cara pandang, pikir, tindak, dan sikap seseorang. Pengaruh media massa cenderung bersifat masif, berskala besar, dan segera. Pesan-pesan yang disampaikan melalui siaran atau tayangan media elektronik, terutama televisi, dapat memengaruhi halayak baik secara positif maupun negatif. Berbagai nasihat ahli psikolog dan ilmu komunikasi menganjurkan agar mendampingi anak-anak dalam menonton tayangan televisi sehingga jika ada tayangan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang dianut keluarga dan masyarakat, maka orang tua bisa menjelaskan tentang seharus dan sebaiknya. Selain itu, orang tua dapat pula menyarankan agar saluran yang sedang ditonton diganti dengan saluran lain yang lebih baik menurut perspektif orang tua. Kemudian yang kelima ada agama atau kepercayaan. Di seluruh dunia, Henslin mengemukakan di seluruh dunia, agama memberikan jawaban pada pertanyaan yang belum dibingungkan mengenai makna kehidupan sebenarnya, seperti tujuan hidup, mengapa manusia menderita, dan eksistensi kehidupan di alam akhirat. Mungkin ini tidak hanya untuk yang beragama, bagi kami para penghayat juga hampir sama seperti itu. Agama atau kepercayaan oleh sebab ini memberikan tuntunan tentang nilai seperti baik dan buruknya, atau benar dan salahnya sesuatu. Agama atau kepercayaan mengarahkan kita dalam persoalan moralitas. Agama atau kepercayaan tidak hanya berpengaruh pada aspek hubungan vertikal antara manusia dan Tuhannya, atau aspek religius dari kehidupan, tetapi juga berpengaruh pada aspek-aspek kehidupan lainnya seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian yang keenam ada lingkungan tempat tinggal. Dalam masyarakat Indonesia dikenal paling sedikit dua lingkungan tempat tinggal, yaitu kompleks perumahan dan perkampungan. Kompleks perumahan dipandang sebagai suatu lingkungan tempat tinggal yang tertata dengan rapi dan terencana dibandingkan dengan perkampungan, yang dilihat sebagai lingkungan tempat tinggal yang berkembang secara alamiah dan relatif lebih homogen secara sosial dan budaya dari penghuninya. Pada kompleks perumahan elit, hubungan interaksi sosial di antara sesama warga tidak begitu intensif dibandingkan dengan kompleks perumahan kelas menengah bawah dan perkampungan. Bisa saja bagi elit ini merupakan suatu bentuk proteksi agar anggota keluarga tidak dipengaruhi secara negatif oleh lingkungan tempat tinggal, dan ini merupakan cara untuk menghindari masalah yang berkaitan dengan dampak dari suatu sosialisasi. Adapun bagi kelompok masyarakat yang berasal dari perkampungan, biasanya berasal dari kelompok kelas menengah bawah, cenderung memilih tinggal di tempat di mana mereka berasal, yaitu perkampungan. Karena di sana keluarga besar mereka juga tinggal, sehingga mereka bisa menitipkan anak mereka kepada keluarga besar. Pilihan lingkungan tempat tinggal oleh seseorang memiliki banyak variabel, di antaranya kenyamanan dan keamanan bagi sosialisasi anak mereka dari perspektif mereka. Kemudian yang terakhir itu ada tempat kerja. Tempat kerja merupakan salah satu agen sosialisasi yang memengaruhi kita. Tempat kerja adalah tahapan lanjut dari perkembangan kehidupan kita yang berawal dari keluarga, sekolah, kelompok, teman sebaya, media massa, agama, lingkungan tempat tinggal, kemudian tempat kerja. Ketika di sekolah menengah atas atau perguruan tinggi, kita melakukan kegiatan atau program magang merupakan suatu bentuk sosialisasi antisipatoris. Belajar memainkan suatu peran sebelum memegangnya. Semakin lama kita terlibat pada suatu jenis pekerjaan, Henslin mengemukakan, maka pekerjaan ini semakin menjadi bagian dari konsep diri kita. Pada akhirnya kita akan melihat diri kita dalam kerangka pekerjaan ini.
Sehingga jika seseorang meminta kita mendeskripsikan diri kita akan cenderung memasukkan pekerjaan dalam deskripsi diri kita. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, kita lanjut ke perkembangan kepribadian. Yang pertama ini ada Charles Horton Talley atau cermin diri. Momen tentang cermin diri. Diri sebagai sisi khas dari kemanusiaan atau humanis. Dibangun secara sosial, maksudnya perasaan mengenai diri kita berkembang melalui interaksi dengan orang lain. Kali mengusulkan konsep looking glass self atau cermin diri untuk menggambarkan suatu analogi perkembangan diri melalui cermin, di mana cermin memantulkan apa yang terdapat di depannya. Dari sana seseorang melihat dirinya ganteng, cantik, perkasa, dan ramah. Kemudian di sini terdapat 3 unsur dalam looking glass self atau cermin diri. Yang pertama, Anda membayangkan bagaimana Anda tampak bagi mereka di sekeliling kita. Sebagai contoh, kita dapat berpikir bahwa orang lain menganggap Anda sebagai seseorang peramah atau pemarah. Kemudian, yang kedua, Anda menafsirkan reaksi orang lain. Anda menarik kesimpulan bagaimana orang lain mengevaluasi Anda. Kemudian yang terakhir adalah Anda mengembangkan suatu konsep diri. Cara Anda menginterpretasikan reaksi orang lain terhadap Anda, memberikan Anda perasaan dan ide mengenai diri Anda sendiri. Suatu refleksi yang menyenangkan dalam cermin diri sosial ini mengarah pada suatu konsep diri yang positif. Suatu refleksi negatif mengarah ke suatu konsep diri negatif. Kemudian yang kedua dalam yaitu tahapan pengembangan diri. Ketika anak manusia lahir, dia belum memiliki diri. Diri manusia berkembang secara bertahap melalui interaksi dengan orang lain. Pengembangan diri manusia berlangsung melalui beberapa tahap, yaitu tahap preparatory atau tahap play stage, tahap pertandingan atau game stage, dan tahap generalized awareness. Pada tahap perkembangan awal anak, yaitu tahap preparatory atau tahap play stage, seorang anak belajar mengambil perspektif orang lain yang dianggap sesuai dengan kebutuhan hidupnya dan melihat dirinya sebagai objek. Pada perkembangan lanjut anak, yaitu tahap pertandingan, seorang anak tidak hanya mengetahui peran yang dimainkannya, melainkan juga peran yang harus dimainkan orang lain dengan siapa dia melakukan interaksi. Kemudian perkembangan berikutnya adalah anak mampu mengontrol perilakunya sendiri menurut peran umum yang bersifat impersonal, yang di dalamnya terdapat harapan dan standar komunitas atau masyarakat keseluruhan berupa kebiasaan, pola normatif atau ideal yang abstrak atau nilai universal. Dikenal dengan the generalized order, pada tahap ini seorang anak tidak hanya memahami peran yang harus dijalankannya, tetapi juga dia telah mengetahui peran yang harus dijalankan oleh orang lain dengan siapa dia berinteraksi. Kemudian yang ketiga ada Sigmund Freud, yaitu 3 unsur diri. Freud melihat 3 unsur dalam diri, yaitu ID, superego, dan ego. Ini merupakan pusat nafsu dan dorongan yang bersifat naluriah dan asosial, rakus dan anti-sosial. Setiap anak yang lahir telah memiliki suatu unsur diri yang bernama ID. Dorongan bawaan lahir dan naluriah tersebut menyebabkan seorang anak mencari kepuasan diri. Ini dibuktikan oleh Freud dengan argumentasi bahwa bayi yang baru lahir terbukti dari tangisannya karena lapar atau sakit. Dorongan ini beroperasi sepanjang hidup manusia yang menuntut pemenuhan langsung keperluan dasar perhatian, keselamatan, makanan, dan seks. Namun dorongan ID untuk memenuhi keputusan langsung berhadapan dengan suatu penghalang, kebutuhan akan orang lain, khususnya orang tua. Penghalang inilah dikenal dengan superego, yaitu unsur diri yang bersifat sosial dan merupakan kompleks dari cita-cita dan nilai sosial yang dihayati seseorang dan membentuk hati nurani. Superego mewakili kebudayaan dalam diri seseorang, norma, dan nilai yang telah kita internalisasi dari kelompok sosial seseorang. Sebagai suatu komponen moral dari diri, superego menimbulkan rasa bersalah atau malu
ketika seseorang melanggar aturan sosial atau adat. Sebaliknya akan menimbulkan rasa bangga dan puas manakala telah menaatinya. Ini tanggapan dari Hansen. Pertentangan antara ID dan superego memiliki dampak terhadap diri seseorang. Jadi ego merupakan penyeimbang antara dorongan yang bersifat bawaan lahir dan naluriah atau ID dengan tuntutan masyarakat atau superego. Kemudian sosialisasi panjang hidup. Jadi sosialisasi ini akan berlangsung selama kita hidup. Yang pertama ada dari Erik Erikson. Erik Erikson mendiskusikan tentang sosialisasi siklus kehidupan. Dia senang menggunakan konsep life cycle, yaitu siklus kehidupan. Untuk melukiskan seluruh perkembangan diri, dari kandungan ibu sampai kandungan bayi, yang identifikasinya ke dalam 8 tahapan siklus kehidupan. Setiap tahapan siklus kehidupan, individu mengalami krisis identitas yang harus dipecahkan, serta kebijakan dasar yang perlu untuk dikembangkan. Berikut diskusi singkat tentang 8 tahapan siklus kehidupan. Yang pertama itu ada masa bayi, dari 0 sampai dengan 1 tahun. Pada masa bayi, seseorang individu mengalami krisis identitas pada masa siklus awal dari kehidupannya, yaitu kepercayaan dasar dan kecurigaan dasar. Jika ibu atau pengasuh mengganti ibunya mencurahkan cinta dan memenuhi kebutuhan fisiknya secara konsisten, maka akan terbentuk rasa aman dan kepercayaan dari sang bayi. Sebaliknya, jika ibu mengabaikan, dingin, kejam, dan inkonsisten terhadap bayi, maka sang bayi akan merasa tidak dan memiliki kecurigaan pada orang lain. Pada masa ini, kebijakan dasar yang dikembangkan adalah tentang harapan. Adapun radius hubungan yang paling penting adalah ibu. Kemudian yang kedua, masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak awal yaitu dari umur 2 sampai umur 3 tahun. Pada masa kanak-kanak awal, seorang individu menghadapi krisis identitas antara otonomi versus rasa bimbang dan malu. Pada masa ini, anak mulai belajar berjalan, berbicara, menggunakan tangan, dan melakukan bermacam hal. Kemudian yang ketiga ada masa bermain, yaitu dari umur 4 sampai dengan 5 tahun. Pada masa bermain, seorang individu mengalami krisis identitas antara inisiatif versus rasa bersalah. Pada masa ini, anak mulai mengembangkan daya inisiatif dengan keberanian untuk mempertimbangkan dan mengikuti tujuan yang berharga dan nyata, yang dituntun oleh suara hati. Jadi, pada tahapan ini, anak memutuskan konflik Oedipus dan mulai mengembangkan pengertian moral. Pada masa ini, kebijakan dasar yang dikembangkan adalah tentang tujuan. Adapun radius hubungan yang paling penting adalah keluarga basis atau keluarga ini. Kemudian yang keempat adalah masa sekolah dari umur 6 sampai dengan 11 tahun. Pada masa sekolah, seorang individu harus mengatasi krisis identitas antara kerajinan dan rasa rendah diri. Pada masa ini, anak mengembangkan suatu rasa kerajinan, yaitu dia mulai mengerti dunia alat yang ada dalam kebudayaannya. Dan dia dapat menjadi seorang anggota yang sangat bergairah dan asyik dari situasi produktif yang berlangsung di sekolah yang secara bertahap menggantikan tahapan bermain. Kemudian yang kelima ada masa remaja, itu dari umur 12 sampai dengan 18 tahun. Pada masa remaja, orang harus menyelesaikan krisis identitas antara penemuan identitas dan kebingungan identitas. Pada masa ini, remaja mengembangkan identitas diri melalui interaksi dengan orang lain, terutama kelompok teman sebaya. Remaja dapat menemukan identitas diri bila dia dikukuhkan oleh kelompok teman sebaya dan diteguhkan oleh berbagai macam ajaran kepercayaan dan ideologi yang mengungkapkan janji bahwa orang yang paling baik akan menjadi pemimpin dan bahwa peraturan yang ada akan mengembangkan hal yang terbaik dalam diri orang. Kemudian yang keenam adalah masa dewasa dari umur 19 sampai dengan 35 tahun. Orang dewasa harus menyelesaikan krisis identitas antara keintiman dan isolasi. Menurut Erikson, orang dewasa siap untuk mengalami keintiman dan kesetiakawanan. Dia dapat berjanji setiap pada hubungan pasangan, bahkan apabila mereka menuntut bermacam pengorbanan dan kompromi yang berarti.
Daya etis muncul karena diferensiasi yang lebih lanjut dari keyakinan ideologis pada masa remaja dan rasa kewajiban moral pada masa kanak-kanak. Apabila ini gagal, maka orang akan mengalami isolasi. Kemudian masa paruh baya, dari umur 36 sampai dengan umur 50 tahun. Dalam usia paruh baya, orang mengalami krisis identitas yang harus diselesaikan antara generativitas dan keasikan dengan diri sendiri. Orang seusia paruh baya mengembangkan sesuatu pada keluarga dan masyarakat, termasuk karir dalam kerja serta pengabdian pada masyarakat. Kegagalan orang mengembangkan generativitas dapat menyebabkan orang asyik dengan dirinya sendiri. Kemudian ada usia tua, yaitu umur 50 tahun ke atas. Orang tua harus menyelesaikan krisis identitas yang mereka hadapi antara integritas dan keputusan. Orang tua menghadapi akhir hayat apakah dalam situasi terhormat atau penuh keputusasaan. Karena berbagai pengalaman hidupnya, orang tua memiliki kebijaksanaan yang ditandai dengan kematangan jiwa, pikir, dan tindak. Karena ini, integritas mengandung integrasi emosional yang setiap pada pembawa gambaran masa lalu dan siap menerima atau kadang-kadang menolak kepemimpinan sekarang. Ini pendapat menurut Erikson. Ketidakmampuan membangun integritas akan menyebabkan orang tua mengalami keputusasaan yang ditandai oleh ketakutan akan kematian. Kemudian ini yang kedua ada dari James Henslin. Ini pendapat dari James Henslin. Yang pertama, masa kanak-kanak, dari sampai usia 12 tahun. Kata Henslin, masa kanak-kanak tidak hanya sekedar masalah biologi. Masa kanak-kanak setiap orang terjadi dalam titik tertentu dalam sejarah dan tertancap dalam ruang sosial tertentu, terutama kelas sosial dan gender. Faktor sosial oleh karenanya sama pentingnya dengan faktor biologis, sebab faktor sosial menentukan masa kanak-kanak setiap orang. Berbeda dengan faktor biologis yang cenderung bersifat universal, faktor sosial yang dialami anak memiliki ruang sosial dan sejarah tersendiri, yang diperlihatkan oleh keberagaman kebudayaan yang ada. Oleh sebab itu, sosialisasi anak dipahami berbeda-beda berdasarkan kebudayaan yang dimiliki. Kemudian masa remaja dari umur 13 sampai dengan 17 tahun. Masa remaja adalah masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Dilihat masa yang penuh gejolak. Masa ini menjadi penting sejak revolusi industri membawa surplus industri melimpah sehingga jutaan anak remaja dapat tidak dikelompokkan ke dalam angkatan kerja. Dalam masyarakat tradisional terdapat siklus inisiasi yang dilakukan oleh masyarakat. Adapun pada masyarakat terindustrialisasi, remaja harus menemukan dirinya sendiri di antara dunia kanak-kanak yang harus ditinggalkan dan dunia dewasa yang belum bisa terjangkau. Situasi seperti ini remaja membangun subkultur mereka sendiri seperti pola busana, gaya rambut, bahasa, gerak isyarat, dan musik yang khas. Kemudian masa dewasa muda, yaitu usia 18 sampai dengan 29 tahun. Henslin mengemukakan masa dewasa muda sebagai suatu masa remaja yang diperpanjang dalam dunia yang terindustrialisasi. Melalui keikutsertaan dalam pendidikan formal, akhir sekolah menengah atas merupakan periode perpanjangan dari kebebasan terhadap tuntutan untuk mencari nafkah sendiri melalui keikutsertaan dalam pendidikan tinggi seperti akademi atau perguruan tinggi lainnya. Pada masa kedewasaan transisional ini, orang dewasa muda dipersiapkan melangkah bertahap ke dalam tanggung jawab orang dewasa, menyelesaikan pendidikan, menerima pekerjaan penuh waktu, dan melibatkan diri dalam ritus pernikahan. Kemudian masa usia menengah, yaitu usia 30 sampai dengan 65 tahun. Henslin membagi masa usia menengah dini, usia 30 sampai 49 tahun, dan masa usia menengah lanjut, usia 50 sampai dengan 65 tahun. Pada masa usia menengah dini, Henslin mengatakan sebagaimana orang lebih yakin mengenai diri mereka sendiri dan tujuan hidup mereka.
Namun, sebagaimana halnya tiap titik dalam perjalanan hidup, diri dapat mengalami goncangan hebat, misalnya karena perceraian atau pemutusan hubungan kerja atau PHK. Untuk ini diperlukan waktu yang tidak sedikit untuk memulihkan diri dan bangkit dari keterjatuhan. Adapun masa usia menengah lanjut, orang mulai merasakan kesehatan dan fisik tubuh yang berbeda dari sebelumnya, dan mulai membayangkan tentang kematian. Pada tahap ini, orang mulai merenung apa yang telah dilakukan di masa lampau, dan apa yang akan dilakukan di masa akan datang. Yang biasanya menjangkau sesuatu yang berada di luar sana, dan waktu masa datang yang tidak terbatas, hidup di luar dunia yang fana ini. Kemudian masa usia lanjut, sekitar 65 tahun ke atas. Pada masyarakat industri, usia hidup orang lebih panjang dengan masa sebelumnya. Oleh sebab itu, masa usia lanjut berkisar pada sekitar 65 tahun ke atas. Orang mempersiapkan diri terhadap waktu sedang mendekati. Pada masa ini, teman, sahabat, dan mitra yang pernah bersama pada masa lampau, satu demi satu dipanggil oleh Sang Pencipta. Jika sebelumnya kematian dipahami sebagai satu ide yang abstrak, perlahan seiring dengan perjalanan waktu mengkristal menjadi suatu kenyataan yang harus dipersiapkan menuju ke sana. Jika kita lihat perbandingan antara pemikiran Erikson dan Hensley tentang tahapan perjalanan hidup atau siklus kehidupan, Erikson menetapkan tahapan akhir pada usia 50 tahun ke atas, sedangkan Hensley sekitar 65 tahun. Ini berarti terdapat suatu rentang waktu yang berbeda pada masa Erikson dengan Hensley, yaitu sekitar 15 tahun. Perbedaan ini dapat dipahami karena pada saat sekarang telah terjadi perbaikan kualitas kehidupan dalam arti kesehatan, gizi, teknologi dalam bekerja. Terima kasih, Rahayu. Demikian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Rahayu, Rahayu, Rahayu.